Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bisa ketemu kembali dengan kami channel Ayat Bacakah. Kami mengharap semoga Bapak Ibu Saudara diberi kesehatan, diberi kemudahan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum menikmati sajian dari kami mengharap sudi kiranya Bapak Ibu Saudara untuk membantu kami menekan tombol subscribe dan like-nya untuk suplemen buat kami, kira-kira begitu. Dan yang sudah menekan tombol subscribe-nya dan like-nya, kami ucapkan terima kasih. Oke, Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, di depan kami ini ada sedikit, mungkin bahasanya uji saponin 1, karena nanti ada uji saponin 2 yang bersifat alami, yaitu uji saponin dalam Bacakah, kira-kira begitu. Pengertian uji ini, maaf, ini kami hanya mainan aja sebenarnya. Cuman kalau kita mainan berarti kan ini setengahnya memang kita ingin mengetahui bahwa di dalam Bacakah atau latar belakang kami, bahwa Bacakah ini sepanjang dalam perjalanan kami mengetahui Bacakah, bahwa Bacakah ini mengandung yang namanya ini saponin, kira-kira begitu. Jadi kalau kita bahas sekilas dulu apa itu pengertian saponin. Nanti maaf Bapak Ibu jangan di skip supaya nanti terlihat Bapak Ibu lebih paham dan tidak gagal paham. Yang pertama akan kami coba semampu saya menurut versi kami dengan bahasa yang kira-kira mudah dipahami. Bab kalau kita berbicara kesehatan itu bahasanya sedikit agak terlampau tinggi, terlampau ilmiah. Jadi kadang-kadang kami yang orang awam sulit, makanya kami dengan bahasa awam aja lah. Mungkin yang lebih bahasa yang canggih itu mungkin ahlinya lah, kira-kira begitu, atau mungkin mereka yang golongannya lah, kira-kira begitu. Kami dengan bahasa yang orang awam akan menerimanya dengan sebagai bahasa orang awam, kira-kira begitu. Nomor 2-nya kita nanti akan melihat bagaimana yang namanya itu perebusan, kira-kira merebus yang namanya tadi Bacakah tadi itu. Yang kedua kita nanti akan kita lihat fungsi atau manfaat daripada saponin itu untuk kesehatan. Itu kira-kira mungkin ada 1 sampai 9-9-nya dan lain-lain, karena dan lain-lain ini menyangkut di luar kesehatan, manfaat di luar untuk kesehatan. Jadi makanya kami tulis dan lain-lain. Jadi kami ambil sebagai hanya untuk kesehatan yang kita perlukan dalam kehidupan kita, kira-kira begitu. Oke, ini kami sekilas karena kami juga mengejar durasi, kira-kira itu saponin itu kira-kira kalau bahasa kita itu asal usul bahasa itu saponin itu asal katanya dari sapon itu artinya busa, kira-kira itulah busa dalam air, kira-kira begitu. Saponin itu adalah zat yang aktif, kira-kira begitu. Jadi sebelum nanti melangkah ke manfaat, nanti di sini kami akan sekilas dulu, nanti ada sedikit keterkaitan antara nomor 1 dengan nomor 3 itu ada keterkaitan. Saponin itu adalah zat aktif, kira-kira begitu. Terus kemudian kita untuk mengetahui kenapa ini saponin ini sengaja kami, maaf ini uji saponin. Ini sebenarnya bahasa kami itu mainan lah, kira-kira begitu. Jangan dianggap terlampau serius. Bab kami ingin menunjukkan aja bahwa Bacakah ini mengandung saponin. Saponin itu apa sih sifat utama daripada saponin? Kira-kira seperti itu. Sifat utama daripada saponin itu adalah apabila dia di dalam air, dia akan menampakkan seperti busa, baik busa sabun maupun busa deterjen kalau dikocok-kocok, kira-kira begitu.
Dan yang seperti kami pahami bahwa kalau setelah dikocok-kocok itu dalam 30 detik dia masih normal, berarti dia ada saponinnya. Kira-kira begitu. Nanti kami akan membuat yang namanya nanti uji saponin 1 itu berbentuk nanti sifatnya itu perebusan, dan uji saponin 2 nanti berbentuk sifatnya dalam hitungan jam dan hitungan hari. Jadi dalam perebusan itu apakah nanti busanya, kita kalau kalau berbicara saponin di dalam tumbuhan tentu kita ada terkait dengan sifat utama saponin itu adalah adanya busa, baik busa seperti busa sabun maupun busa deterjen, dan banyak sifat-sifat yang lain, kira-kira gitu. Jadi sifat-sifat itu di antara tadi zat aktif atau senyawa aktif, makanya nanti ini banyak digunakan untuk obat, kira-kira karena dia bersifat bioaktif, kira-kira begitu. Oke, kita lihat dulu bagaimana perebusan yang pertama dan kelima. Ini ada kami 5 kali merebus, kira-kira begitu, dengan cara alami. Kami tidak menambahkan zat kimia tertentu seperti layaknya mereka yang uji fitokimia dengan zat-zat kimia tertentu, dengan alat-alat kimia tertentu di lab, kira-kira begitu. Ini tidak. Ini hanya untuk memperjelas saja bahwa sebenarnya bacakah itu tanpa di uji itu pun dia sudah menampakkan bahwa dia itu sudah melimpah, sudah banyak, sudah kuat yang namanya zat saponinnya, kira-kira begitu. Tapi kalau yang namanya uji itu sifatnya yang dipaksa. Jadi barang yang nggak nampak atau nggak tahu, atau yang sedikit dinampakkan supaya dia nampak kasat mata, kira-kira seperti itu harapannya kalau namanya uji gitu. Kalau yang kami lakukan ini sebenarnya bacakannya sudah nampak, kira-kira begitu, cuman kami ingin menunjukkan aja bahwa ternyata tanpa uji coba pun, dalam pengertian tanpa dengan campuran zat kimia pun, ternyata bacakahnya itu mengandung saponin, mengandung busa, karena memang faktanya memang dia secara alami dia banyak. Oke, mari kita lihat rebusan yang pertama dan seterusnya. Nah, ini kami merebus untuk jenis akar bajakah yang sama. Jadi bajakah yang sama kami rebus, cuman bedanya kalau ini rebusan pertama. Nah, ini dalam posisi rebusan pertama, kira-kira begitu. Jadi biasanya kalau rebusan pertama itu biasanya memang kurang, apalagi kalau dia posisi bajakahnya masih agak basah. Jadi kalau bajakahnya kering, dia otomatis akan lebih banyak cepat keluar busanya dibanding dengan yang basah. Kira-kira yang bajakah ini seperti ini yang kami alami, kira-kira seperti begitu. Oke, kita nikmati update berikutnya. Ini hasil rebusannya. Jadi dia menunjukkan bahwa busa seperti sabun atau deterjen. Ini salah satu dari cara untuk mengetahui bahwa bajakah ini mengandung saponin. Artinya dia dicampur dengan zat kimia tertentu dan pakai air tertentu. Nah, ini kami tidak pakai zat kimia, tapi kami hanya pakai air dari sumur, artinya air alami, air dari sumur, kira-kira begitu. Nah, ini sangat kuat sekali. Nah, ini hasil rebusannya. Nanti kita lihat bagaimana setelah air ini nanti habis direbus, kemudian saya tuangkan dengan air, apakah dia berbusa atau tidak, atau dia seperti kayak sabun atau tidak. Nah, kira-kira begitu. Nanti kita cek kembali. Nah, ini kami merebus lagi rebusan yang ketiga. Nah, itu masih kuat busanya. Nah, itu busanya masih sangat kuat. Nah, itu mungkin maaf apinya agak besar. Kami kebetulan lagi posisinya lagi di kebun. Kami sekaligus pengen uji coba. Itu airnya nampak masih sangat kuat merahnya. Kira-kira begitu. Ya, ini rebusan yang keempat.
setelah periode 1, 2, 3 kami amati, ini ternyata busa sebagai ciri utama saponin masih nampak kuat, kira-kira begitu. Jadi mari kita tuangkan air ini ke dalam gelas. Apa yang nampak nanti saat kami tuangkan ini kami posisinya tes uji coba ini di kebun. Nah, ini kira-kira. Nah, ini mungkin kalau Bapak Ibu bisa lihat bajakannya seberapa banyak sih, kira-kira begitu. Nah, ini di busanya sebagai ciri utama. Nah, ini direbus 4 kali. Nah, ini masih nampak teh kemerah-merahan ini. Nah, kira-kira begitu. Ini masih hangat. Ini rebusan yang keempat. Nah, ini sudah mulai. Apakah nanti posisinya juga akan cepat menghilang, kira-kira begitu. Nah, inilah di antara sekian bajakah yang kami lihat agak ada kelebihan dibanding dengan bajakah-bajakah yang lain, kira-kira begitu. Jadi inilah bajakah ini, kami tunjukkan seberapa banyak. Nah, ini sini sudah sore kami buatnya. Nah, ini seberapa ini. Nah, inilah kira-kira. Kalau ukuran pancinya ukuran panci kecil ini. Panci kecil kira-kira berapa lah ini. Nah, tingginya ini panci kecil lah kira-kira. Kalau batangnya berapa? 1, 2, 3. Nah, inilah kira-kira, tidak banyak. Kami bajakannya tidak banyak. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini. Ukuran-ukuran inilah kurang lebihnya. 5 ini. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara. Busanya masih nampak kuat, masih kental. Jadi ini karena sudah masak, sudah cukup. Ini coba apinya kami matikan. Nah, ini barusan apinya kami matikan. Nah, ini kondisi busanya masih nampak, kira-kira begitu. Jadi agar bajakah ini mengandung saponin yang sangat kuat dan kemungkinan sangat banyak, kira-kira begitu. Cuman ini ahlinya yang akan menjawab. Cuman kami dengan bahasa yang sederhana aja, cukup dengan kami rebus dengan air sumur, kira-kira seperti begitu. Nah, itu tadi rebusan 1 sampai rebusan ke 5 dari agar bajakah yang posisinya itu sama. Artinya bajakah yang kami rebus ya itulah kira-kira, tidak kami tambah, hanya kami ganti airnya dan masalah waktunya itu aja kira-kira. Oke, kita akan bahas ke masalah ini fungsi atau manfaat saponin untuk kesehatan. Jadi karena seperti yang kami singgung di depan tadi bahwa karena saponin itu adalah zat aktif. Jadi karena dia itu zat aktif, artinya dia bisa dipakai untuk sebagai obat. Artinya dia bergerak, dia hidup, dia bisa bergerak, kira-kira begitu. Nah, yang pertama itu adalah antibakteri. Nah, ini yang pertama ini adalah antibakteri. Kira-kira begitu. Mungkin kalau dijelaskan lebih lanjut, insya Allah
Bapak Ibu banyak yang lebih tahu lah bakteri itu apa, kira-kira begitu. Antibakteri itu mencegah adanya yang namanya kuman-kuman atau makhluk-makhluk yang makhluk kecil, kira-kira begitu, yang mengganggu kesehatan kita, kira-kira begitu. Yang nomor 2 yaitu anti fungi, anti jamur, kira-kira begitu ya. Maaf, mungkin tubuh kita juga ada yang kata orang itu jamuran atau mungkin apa, itulah kira-kira bahasanya seperti begitu. Nomor 3 yaitu menurunkan kadar kolesterol dalam darah, kira-kira begitu, intinya begitu. Itu fungsi saponin tadi. Yang nomor 4, meningkatkan kekebalan tubuh atau meningkatkan imun dalam tubuh. Itu yang kita perlukan, apalagi di saat-saat sekarang yang fungsi pandemi, maka yang namanya imunitas itu adalah sangat diperlukan. Nah, Bajaka ini adalah yang kaya dengan yang namanya saponin yang diperlukan untuk fungsi imunitas dalam tubuh kita, kira-kira begitu. Nomor 5 yaitu mencegah tumor. Nah, itu mencegah tumor atau mungkin anti tumor atau anti kanker, artinya itu mencegah. Nah, terus kemudian nomor 6 yaitu itulah yang namanya tadi kayak dia anti kanker atau anti tumor, ini sekaligus melawan. Nah, jadi kira-kira begitu. Itulah kata-kata melawan tadi, itu yang ada hubungannya dengan zat aktif tadi ini. Karena saponin itu adalah senyawa atau zat yang bersifat aktif. Nah, jadi dalam hal untuk pengobatan, bahwa saponin itu bersifat melawan kanker, kira-kira begitu. Mungkin maaf Bapak Ibu insya Allah tahu apa itu kanker, apa itu tumor, kira-kira seperti begitu bahasanya. Jadi kami anggap mungkin Bapak Ibu tahulah kira-kira begitu, apa itu kanker, apa itu tumor, kira-kira begitu. Nomor 7 yaitu anti-inflamatori, yaitu mencegah peradangan. Nah, kira-kira begitu, mencegah peradangan. Jadi maaf, ini yang berhubungan dengan, maaf, biasanya itu bapak-bapak atau ibu-ibu yang usia, penyakit sehubungan dengan adanya usia, jadi otomatis radang sendi, punggung dan lain, tangan, kaki, semuanya itu sudah mulai berkurang. Nah, kira-kira seperti begitu. Terus kemudian yang nomor 8 yaitu anti eksudatif. Apa artinya? Yaitu mencegah atau membuang yang namanya terkumpulnya sel-sel jaringan yang sudah mati karena proses peradangan. Jadi istilahnya, karena tadi dia itu zat aktif, maka sel-sel jaringan kita yang mati, yang tidak berguna, yang masih di tubuh, itu akan dibuang, kira-kira begitu. Jadi akan dibuang oleh yang namanya saponin. Nah, kira-kira begitu. Jadi saponin itu juga bersifat toksit. Itu tadi yang bersifat toksit. Nah, toksit artinya membuang racun atau benda-benda yang asing, benda-benda yang tak berguna, yang mengganggu kesehatan tubuh. Itulah yang dilawan oleh yang namanya tadi saponin. Itulah Bapak Ibu Saudara yang bisa kami sampaikan. Ini karena durasinya panjang, sebenarnya ingin menambah lagi teman, karena ini sudah cukup panjang. Sementara kami cukupi dulu kurang lebihnya, selebihnya mungkin kita bisa sama-sama saling berbagi waktu dalam komen nanti. Silahkan Bapak Ibu komen di bawah nanti, kan kira-kira begitu. Oke, kami ucapkan yang belum menekan tombol subscribe dan sekarang menombol, kami ucapkan terima kasih. Itulah kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.